历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Master Formasi Roh itu berkata dengan tenang, jangan berpikir bahwa ini adalah pavilion Yunnan yang dimiliki oleh Kekaisaran Yunnan, jadi kami tidak berani membunuh orang. Dalam pandangan Kerajaan Lingyang, Kekaisaran Yunnan hanyalah sebuah kekaisaran biasa. Baik, baik. Qinyang melambaikan tangannya, menunjukkan ekspresi pasrah. Jika aku tidak membukanya, kalian tidak akan membiarkanku pergi. Tapi aku ingin mengatakan, jika aku membuka bola roh ini, kalian harus membiarkanku pergi. Aku belum ingin mati. Itu sudah pasti. Yang Yuan berkata dengan bangga, sebagai pangeran, aku selalu menepati kata-kataku. Baiklah. Pada saat ini, Qinyang mengambil bola arai roh, mengulurkan jarinya, dan pola roh mulai bermunculan satu persatu. Melihat pemandangan ini, mata Master Formasi itu berkilat. Kemampuan anak ini dalam pola roh sangat luar biasa, dan kecepatannya dalam menyerang sangat cepat. Bahkan sebagai seorang Master Formasi tingkat 3, dia tidak bisa menandingi anak ini. Perlahan, cahaya mulai muncul. Ini benar-benar bola arai roh. Yang Yuan berkata dengan penuh kegembiraan, jika aku menyimpan bola arai roh tingkat 4 ini, bahkan jika aku dikepung oleh ahli di alam jiwa, aku bisa langsung mengaktifkan formasi di dalamnya dan tetap selamat. Bola arai roh dibuat dari logam khusus, dan formasi roh yang telah diatur akan diperkecil di dalamnya. Pada saat kritis, formasi bisa dilepaskan seketika, memberikan kekuatan luar biasa. Master Wen memang sangat berwawasan luas, aku kagum. Yang Mulia bercanda. Melihat bola arai roh yang bersinar, Yang Yuan dan Master Wen tersenyum puas. Bocah, berikan bola arai roh itu padaku. Yang Yuan berkata dengan bangga, aku akan menepati janjiku dan membiarkanmu pergi. Oh, begitu. Qinyang memegang bola roh itu dan tersenyum tipis. Janjimu? Kalau begitu, aku juga harus mematuhi aturanku. Aturanmu? Yang Yuan mencibir dan berkata, kusarankan, lebih baik kamu patuh saja. Kerajaan Lingyang bukan sesuatu yang bisa kamu singgung, bocah. Mengetahui kapan harus maju dan mundur adalah hal yang baik. Qinyang melirik mereka dan berkata, jangan menyebut-nyebut kerajaan atau kekaisaran kepadaku. Dalam pandanganku, jika aku tidak menyukainya, aku akan membunuh. Jika aku ingin menghancurkannya, aku akan menghancurkannya. Awalnya, ini hanya bola arai roh biasa, aku malas berdebat dengan kalian. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak punya kerjaan, jadi aku akan bermain-main dengan kalian. Swiss, Swiss. Begitu kata-kata Qinyang jatuh, dia melambaikan telapak tangannya, dan suara angin menderu terdengar berulang kali. Dalam sekejap, formasi roh meledak terbuka. Pola roh mulai menyebar, membawa aura unik yang menyelimuti seluruh ruangan. Hanya sebuah bola arai roh tingkat 4. Dengan sekali sentuh, Qinyang menyebarkan pola roh ke seluruh aula pavilion Yunnan. Dalam radius ratusan meter, formasi roh langsung mengikat beberapa sosok, termasuk Yang Yuan dan Master Formasi itu, membuat mereka tidak bisa bergerak. Qinyang melangkah maju dan memasuki formasi roh. Orang-orang yang tidak berkepentingan, menyingkirlah. Melukai orang yang tidak bersalah, itu bukan kebiasaanku. Segera setelah Qinyang mengatakan ini, sosok yang terperangkap dalam formasi roh mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, hanya Qinyang, Yang Yuan, dan yang lainnya yang tersisa dalam jarak beberapa ratus meter. Kamu gila. Yang Yuan mengutuk, ini adalah bola formasi roh tingkat 4. Siapa yang menyuruhmu melepaskannya begitu saja? Apakah kamu tahu betapa berharganya benda ini? Bahkan jika kamu punya 10 nyawa, kamu tidak akan mampu menebusnya. Terlalu banyak omong kosong. Qinyang malas berbicara lebih lanjut dan langsung mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan raksasa muncul begitu saja di depan tubuh Yang Yuan, mencengkeram lehernya dengan erat. Yang Mulia. Para pengawal Yang Yuan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Anak ini benar-benar gila. Lepaskan Yang Mulia. Beberapa orang berusaha menghentikannya, tetapi bahkan dengan kekuatan besar mereka di ranah roda roh, mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Mereka mencoba menerobos ke arah Qinyang, tetapi tubuh mereka tetap terkunci di dalam formasi roh.
Ahli formasi itu segera berkata, "Adik kecil, Yang Mulia Yang Yuan adalah adik dari Yang Qiwan, putra mahkota kerajaan Ling Yangshang. Dia sangat dicintai oleh Yang Mulia Kaisar. Jika kamu membunuhnya, bahkan jika Kekaisaran Yunnan adalah salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, kamu akan menanggung akibatnya. Saat itu nanti, keluargamu." "Maaf, aku bukan dari Kekaisaran Yunnan." Qinyang tersenyum dan berkata, "Selain itu, aku membunuh orang tanpa peduli dengan latar belakang mereka." Setelah kata-kata itu jatuh, Qinyang kembali menggerakkan telapak tangannya. "Berhenti!" Tiba-tiba terdengar teriakan keras. Begitu suara itu terdengar, sekelompok pasukan bersenjata lengkap langsung menyerbu masuk ke dalam aula. Kini, orang-orang yang menonton kejadian itu benar-benar terkejut. Pengawal kerajaan Kekaisaran Yunnan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan rambut panjang terurai, mengenakan jubah biru, dengan aura yang penuh wibawa dan ekspresi serius. "Aku tidak peduli siapa kamu, lepaskan Yang Mulia Yang Yuan." Pemuda itu berteriak langsung. "Yun Chengyu, apakah ini sikap Kekaisaran Yunnan?" Yang Yuan meringis kesakitan dan menggeram. "Aku adalah pangeran ketujuh dari kerajaan Ling Yangshang, mewakili ayahku, kakakku, dan datang ke sini untuk membicarakan pernikahan antara Yun Shuang-er dan kakakku." Yang Yuan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar mengancam nyawaku di Kekaisaran Yunnan. Kamu Kekaisaran Yunnan, tunggulah pembalasan gila dari kerajaan Ling Yangshang." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi pemuda itu menjadi sangat suram. "Siapa kamu?" Mengalihkan pandangannya ke Qinyang, pemuda itu berteriak, "Aku Yun Chengyu, Pangeran ke-9 Kekaisaran Yunnan, dan aku diperintahkan untuk menyambut Yang Mulia Yang Yuan kali ini. Lepaskan Yang Mulia Yang Yuan. Jika tidak, kamu akan membawa bencana bagi Kekaisaran Yunnan, mengerti?" "Sebagai pangeran, aku menjamin bahwa jika kamu melepaskan Yang Mulia Yang Yuan, kamu tidak akan berada dalam bahaya." Setelah kata-kata ini jatuh, aula menjadi sunyi. "Kamu berjanji sebagai seorang pangeran?" Qinyang melirik Yun Chengyu dan berkata, "Siapa yang ingin aku bunuh, bukan urusanmu. Kamu. Jangan bilang hanya kamu, bahkan jika ayahmu sendiri ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan apa-apa jika aku ingin membunuh orang ini. Anak kecil, enyahlah." Ekspresi Qinyang tetap tenang saat ini, dan nada suaranya bahkan lebih tenang. Dia tidak berniat bertarung hanya untuk sebuah bola formasi roh. Jika Yang Yuan membelinya dan dengan rendah hati meminta bantuan untuk membukanya, mungkin dalam suasana hati yang baik, Qinyang akan membantunya. Tapi sayangnya, Yang Yuan malah bertindak sombong dan mencari jalan menuju kematian. Karena Yang Yuan ingin membunuh dirinya sendiri, maka dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. "Kamu lepaskan dia!" Yun Chengyu berteriak lagi, "Adik kecil, aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kamu tidak melepaskannya dan membunuh Yang Yuan hari ini, maka kamu pasti akan mati. Bukan hanya itu, aku bisa menjamin, bahkan jika kamu melarikan diri ke pelosok dunia atau jatuh ke alam bawah, aku akan menemukan keluargamu dan teman-temanmu. Aku akan membantai 9 generasimu." "Membantai 9 generasiku?" Qinyang mencibir dan berkata, "Bocah kecil, jika bukan karena ada sisa roh lukisan dalam garis keturunan leluhurmu yang masih hidup, aku sudah melenyapkan keluarga Yunnan kalian sejak lama. Minggir. Pergi." Seorang bocah belaka di ranah Lingtai berani menyuruhnya pergi. Jika saja Yang Yuan tidak berada di tangan orang ini sekarang, Yun Chengyu pasti sudah menguliti orang ini hidup-hidup. "Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan Yang Yuan, maka aku akan mengampuni keluargamu dari kematian, jika tidak." Boom. Sebelum Yun Chengyu bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ledakan tiba-tiba terdengar. Kepala Yang Yuan, seperti semangka yang terbelah, hancur total. Darah menyembur ke sekeliling, membasahi para pengawal yang ada di sana, membuat mereka sangat ketakutan. Dia membunuh. Benar-benar membunuh. Saat itu, Yun Chengyu merasa jantungnya hampir melompat keluar. Selesai sudah. Yang Yuan, pangeran ketujuh dari kerajaan Ling Yangshang, adik dari putra mahkota kerajaan, mati di wilayah Kekaisaran Yunnan. Kerajaan Ling Yangshang pasti akan menjadi murka. Keparat. Bunuh orang itu. Bunuh dia. Berhenti. Tiba-tiba, suara bentakan bergema di udara.
Sebuah sosok melesat cepat ke tempat kejadian. Melihat sosok itu, Yun Chengyu merasa lega dan buru-buru berteriak, "Kakak ketiga!" Plak! Sebuah tamparan keras berbunyi, sosok yang baru tiba menampar wajah Yun Chengyu dengan keras. Bajingan! Bentakan marah terdengar, membuat Yun Chengyu terdiam di tempat. Yang mulia! Yun Chengyu menatap kakak ketiganya, lebih tepatnya Pangeran Yun Xuan. Saat ini, seperti orang asing, dia menamparnya tanpa alasan. Apakah ini benar-benar kakak ketigaku? Diam! Ekspresi Yun Xuan tampak ganas saat dia berteriak. Dengan perlahan, dia berjalan mendekati Qinyang, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Qin, mohon maafkan adikku yang tidak tahu aturan. Saya harap Anda bersedia memaafkan dia." Tatapan Qinyang sedikit dingin, dia melihat Yun Xuan dengan mata menyipit, lalu mengepalkan tangannya. Boom! 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 Dalam sekejap, tubuh para penjaga, termasuk para ahli di ranah roda roh, meledak menjadi kabut darah. Aku yang membunuh mereka, dan ini tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Yunnan. Jika kerajaan Ling Yangshan ingin mencari pelakunya, suruh mereka datang ke Akademi Dewa Kekaisaran Beiming untuk menemukanku. Qinyang melambaikan tangannya, lalu berjalan keluar dari formasi spiritual. Dalam sekejap, seluruh formasi spiritual menghilang, meninggalkan genangan darah di tanah. Pangeran ketujuh yang dikirim oleh kerajaan Ling Yangshan, bersama para ahli yang menyertainya, telah lenyap sepenuhnya. Melihat kejadian itu, Yun Xuan merasa matanya berkedut. Orang ini benar-benar sembrono. Namun, bagaimana masalah ini akan diselesaikan? Saat Qinyang pergi, Yun Xuan mengerutkan kening. Kakak ketiga, apakah kita benar-benar membiarkan bocah itu pergi begitu saja? Yun Chengyu bertanya, masih dalam keadaan tidak percaya. Diam. Yun Xuan memarahinya lagi. Jika aku tidak tiba lebih awal, kamu sudah akan bernasib sama seperti Yang Yuan. Apa? Yun Chengyu tertegun. Berhenti bicara omong kosong. Jahit kembali tubuh Yang Yuan dan yang lainnya, taruh dalam peti mati, lalu kirim ke kerajaan Ling Yangshan. Mengenai apa yang harus dikatakan, aku akan meminta petunjuk dari ayah. Setelah mengatakan itu, Yun Xuan segera pergi. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Yang Yuan yang mati bukan orang sembarangan, dia adalah adik dari putra mahkota Yang Qiwan. Dikatakan bahwa Yang Qiwan sangat menyayangi adiknya. Jika dia tahu bahwa Yang Yuan telah mati, pasti dia akan mengamuk. Namun, orang yang membunuhnya adalah Qinyang. Sosok yang bahkan ditakuti oleh ayahnya, pamannya, dan para leluhur mereka. Meski dia tidak tahu asal-usul Qinyang, satu hal yang pasti, dia bukan orang biasa. Di kota Lanyun. Di dalam sebuah paviliun, Qinyang kembali dengan aura yang masih mengerikan. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er terkejut. Tuan, ada apa? Tidak ada apa-apa. Qinyang melambaikan tangannya. Aku hanya bertemu dengan beberapa orang menyebalkan dan membunuh mereka. Qinyang lalu menatap mereka dan berkata, aku lihat efek obat dari buah kabut biru sudah menyebar sepenuhnya dalam tubuh kalian. Sekarang, kalian hanya perlu terus menyerapnya. Dengan cara ini, tingkat kekuatan kalian akan meningkat pesat. Sudah saatnya kita pulang. Ya. Orang tua pincang itu segera bersiap. 4 sosok menaiki kereta sapi dan meninggalkan kota Lanyun. Tujuan utama Qinyang kali ini adalah memenuhi keinginan orang tua pincang itu, serta menyelesaikan urusan Yun Xuang-er dan Kekaisaran Yunnan. Kini, semuanya sudah selesai, saatnya pergi. Saat kereta sapi perlahan meninggalkan kota Lanyun, Yun Xuang-er akhirnya merasa tenang. Dia telah berbicara dengan ayah, ibu, dan ratu, bahwa dia akan mengikuti Qinyang di masa depan. Apa yang menunggunya adalah masa depan yang cerah. Namun, saat itu, beberapa sosok melesat cepat ke arah mereka. Pemimpin mereka adalah Kaisar Yun Qingxiao dari Kekaisaran Yunnan, dan Yun Qingyu, Kepala Akademi Yunnan. Tuan Muda Qin. Keduanya berhenti di depan kereta sapi, lalu membungkuk dengan hormat. Tuan Muda Qin hendak pulang, Kekaisaran Yunnan kami akan mengirim orang untuk menemani dan menjamin keselamatan Anda. Kakak kedua, temani Tuan Muda Qin kembali ke Kekaisaran Beiming. Mendengar ini, Yun Xuang-er terkejut. Kakak kedua, Yun Qingyu, adalah ahli ranah bela diri bumi serta kepala Akademi Yunnan.
Ayahnya benar-benar mengutusnya untuk menemani Qinyang. Tidak perlu. Qinyang melambaikan tangannya. Aku menghargai niat baik kalian, tetapi dengan si tua pincang di sini, aku akan aman. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan Fu Yaoqin serta seruling Ling Yuan muncul di tangannya. Karena aku telah membunuh Yang Yuan, aku yakin orang-orang dari kerajaan Ling Yangshan akan mencariku. Tapi aku tidak ingin mereka menyulitkan kalian karena kematiannya. Aku serahkan Fu Yaoqin dan seruling Ling Yuan kepada Kekaisaran Yunnan. Dengan dua senjata spiritual ini di tangan kalian, bahkan jika kerajaan Ling Yangshan marah, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Apa? Mendengar ini, Ye Ziqing dan Yun Xuanger langsung tertegun. Qinyang memang mengatakan sebelumnya bahwa dia telah membunuh beberapa orang. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang Qinyang maksud adalah Yang Yuan. Di benua Jiuyo, selain sekte-sekte teratas yang menguasai garis kehidupan seluruh benua, ada juga kerajaan-kerajaan kuat, kerajaan atas, dan kekaisaran yang tersebar, yang memerintah segala sesuatu di benua Jiuyo. Sekte-sekte tertinggi berada di atasnya dan sulit dijangkau. Sementara itu, wilayah-wilayah perbatasan memiliki warisan dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun kerajaan Shang lebih rendah dari kerajaan perbatasan, ia tetaplah eksistensi yang harus dihormati oleh kekaisaran. Kekuatan satu negara di kerajaan Shang bisa disebut mengerikan. Yang Yuan adalah pangeran dari kerajaan Lingyang, serta adik kandung dari Yang Qiwan, putra mahkota kerajaan Lingyang saat ini. Dan Yang Qiwan adalah orang yang dijodohkan dengan Yun Xuanger oleh kerajaan Ling Yangshan. Qinyang telah membunuh Yang Yuan, yang berarti dia benar-benar telah menyinggung Yang Qiwan. Dan akibat menyinggung Yang Qiwan, semua orang sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu berarti menjadi musuh seluruh kerajaan Lingyang. Namun di mata Qinyang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Yang Mulia Qin, Anda terlalu sopan. Yun Qingxiao segera menangkupkan tangannya dan berkata, hanya seorang Yang Yuan yang tidak berarti, kalau mati ya sudah. Jika mereka ingin berperang melawan kekaisaran Yunnan kita, mereka harus mempertimbangkannya dengan matang. Aku menyuruhmu mengambilnya, jadi ambil saja. Ini bukan hadiah, hanya dipinjamkan kepadamu sementara waktu. Qinyang berkata lagi, dan jika karena masalah ini kekaisaran Yunnanmu dalam bahaya, Xuanger pasti akan merasa tidak tenang. Mendengar kata-kata Qinyang, Yun Qingxiao sedikit memerah, lalu maju dan mengambil Fu Yaoqin serta seruling Ling Yuan. Alat musik Qin dan seruling ini adalah senjata yang kuat. Bahkan seorang ahli tingkat 5 di alam bela diri bumi pun akan sulit bertahan. Ini cukup untuk membuat kerajaan Ling yang berpikir dua kali sebelum bertindak. Oh iya, beritahu mereka bahwa aku yang membunuhnya, dan jika ada yang harus disalahkan, itu aku. Qinyang melambaikan tangannya, dan Xiaoqing perlahan mulai menarik kereta. 4 sosok itu menghilang di jalan yang panjang. Pada saat ini, Yun Qingxiao menghela napas lega. Akhirnya, keberadaan yang begitu kuat ini telah pergi. Jika Qinyang terus tinggal di Kekaisaran Yunnan, dia benar-benar tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Kembali ke istana segera. Yun Qingxiao tidak berkata banyak lagi, semua orang segera kembali. Setelah tiba di istana, Yun Qingxiao, Yun Qingyu, dan Yun Xuan memasuki istana bawah tanah dan berhenti. Dengan hati-hati meletakkan Fu Yaoqin dan seruling Ling Yuan, Yun Qingxiao serta yang lainnya langsung berlutut. Salam kepada para leluhur. Suara mendengung bergema, dan dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, perlahan muncul dari dalam Fu Yaoqin dan seruling Ling Yuan. Dasar bodoh. Leluhur Yun Zhongfei langsung memarahi, jika bukan karena kecerdikan kami, Kekaisaran Yunnan yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun ini pasti sudah hancur oleh tindakan kalian. Meskipun mereka semua dimarahi habis-habisan, Yun Qingxiao dan yang lainnya hanya bisa mendengarkan dengan patuh. Yunzu, siapa sebenarnya Qinyang? Yun Qingxiao sudah ingin bertanya sejak lama, tetapi karena Fu Yaoqin selalu ada di sisi Qinyang, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertanya. Tidak perlu kamu pikirkan. Yun Zhongfei melambaikan tangannya dan berkata, sekarang, segera kirim orang untuk mengawasi pergerakan kerajaan Lingyang. Jika mereka berani menyakiti Tuan Qin, segera kirim orang untuk melindunginya. Selain itu, jika kerajaan Lingyang terus mendesak, kita akan menggunakan seluruh kekuatan negara untuk melawan mereka dan melindungi Tuan Qin, apapun resikonya, paham?
Ketiga orang itu benar-benar terkejut. Menggunakan seluruh kekuatan kekaisaran untuk melawan kerajaan atas? Hanya demi Qinyang? Siapa sebenarnya Qinyang sehingga membuat leluhur mereka begitu peduli? Xuang Er bisa mengikuti Tuan Qin adalah berkah bagi kekaisaran Yunnan selama ribuan tahun. Lan Qingqing berkata dengan serius, beritahu Xuang Er, jika dia memiliki kesempatan untuk melayani Tuan Qin dan menjadi wanitanya, lakukan apapun yang diperlukan. Perubahan ini mungkin akan membuat kekaisaran Yunnan menjadi sekuat kekaisaran Beiming di masa lalu. Paham? Apa? Yun Qingxiao, Yun Qingyu, dan Yun Xuan benar-benar tertegun. Membiarkan Xuang Er, seorang putri dari salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, secara sukarela mengorbankan dirinya? Namun, yang lebih membingungkan mereka bukanlah itu, melainkan kenyataan bahwa selama mereka tetap berpegang pada Qinyang, kekaisaran Yunnan di masa depan bisa menjadi sekuat kekaisaran Beiming di masa lalu. Para junior mengerti. Yun Qingxiao menangkupkan tangannya. Dua leluhur ini adalah pendiri kekaisaran Yunnan. Apa yang mereka katakan pasti benar. Yun Qingxiao tahu bahwa perintah mereka harus dipatuhi tanpa keraguan. Kalian boleh pergi sekarang. Ketiga orang itu mundur satu persatu. Yun Songfei dan Lan Qingqing saling memandang dan tersenyum pahit. Orang ini. Aku tidak menyangka dia akan muncul kembali dengan cara seperti ini. Yun Songfei berkata dengan getir. Hilangnya dia saat itu sungguh aneh. Bahkan Venerable Qingyun tidak pernah menyebutkannya sedikit pun, dan tidak ada satupun tokoh hebat di seluruh benua Jiuyo yang tahu apa yang terjadi. Aku tidak menyangka dia kembali dengan identitas yang berbeda. Lan Qingqing juga menghela napas, namun, hanya kita berdua yang boleh tahu soal ini. Jika tidak, tentu saja aku tahu. Dia bisa dengan mudah memusnahkan satu-satunya jiwa lukisan kita. Lama-kelamaan, aula itu pun jatuh dalam keheningan. Kali ini, aku benar-benar menyesal kepada anggota keluarga Lan. Yun Songfei berkata lagi. Tak perlu menyesal. Lan Qingqing menggelengkan kepalanya, mereka hanya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Aku bisa menerima kematian beberapa keturunan, dibandingkan kehancuran seluruh keluarga. Namun, Tian Dongxian itu, sepertinya keturunan dari mantan dekan Akademi Dewa, Lapis Lazuli bukan. Lapis Lazuli adalah cucunya. Sepertinya dia masih punya rasa nostalgia, kalau tidak, dia tak mungkin datang sejauh ini hanya untuk membalaskan dendam untuk Tian Dongxian. Mendengar ini, Yun Songfei mengangguk setuju. Dulu, mereka berdua hanya memainkan satu lagu untuk orang itu dan menerima bimbingannya, yang membuat mereka naik ke puncak. Bagi orang itu, para muridnya masih memiliki tempat khusus di hatinya. Sayang sekali, kita tidak seberuntung Lapis Lazuli. Dia benar-benar beruntung, tidak hanya memiliki guru yang baik, tetapi juga seorang tuan yang bahkan lebih luar biasa. Keduanya kembali terdiam. Kaisar Agung Jiuyo, di masa lalu, adalah yang terkuat di seluruh benua Jiuyo, tak tertandingi oleh siapapun. Meskipun telah menghilang selama puluhan ribu tahun, namanya tetap menjadi legenda. Pada saat itu, semua orang hanya tahu bahwa Kekaisaran Beiming adalah keberadaan yang sebanding dengan sekte-sekte teratas di benua Jiuyo. Akademi Dewa menampung banyak sekali jenius dari seluruh benua Jiuyo. Semua orang hanya mengetahui bahwa Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Kingxi didukung oleh Yang Mulia Qingyun. Namun, mereka tidak tahu bahwa pendukung sejati keduanya sebenarnya adalah Kaisar Agung Jiuyo. Setelah sekian lama, keluarga kerajaan Beiming dan Akademi Dewa telah sepenuhnya merosot dan jatuh ke posisi terbawah dalam kekaisaran. Namun, hingga saat ini, tak ada yang berani benar-benar menghancurkan kekaisaran Beiming dan Akademi Dewa, karena, bahkan setelah sekian lama, reputasi orang itu masih membuat semua orang gentar. Dan kini, dia telah kembali. Apa yang akan terjadi? Sementara itu, di sisi lain, Qinyang, ditemani oleh dua wanita cantik, Ye Ziqing dan Yun Xuang Er, melaju dengan kereta kuda menuju Kekaisaran Beiming, dalam perjalanan pulang. Orang tua pincang, sekarang keinginanmu sudah terkabul, kamu bisa fokus menjadi kusirku mulai sekarang, mengerti? Jangan khawatir, Tuan Muda. Tiandong Immortal sedang dalam suasana hati yang baik, tertawa dan berkata, mulai sekarang, aku akan diam-diam menjadi budak kusir tua yang setia melayani Tuan Muda. Pergi sana. Qinyang memaki sambil tersenyum, aku punya Ziqing dan Xuang Er yang melayaniku, untuk apa aku butuh kamu?
Di dalam kereta, Qinyang duduk di tengah, sementara Ye Ziqing dan Yun Shuang-er duduk di kedua sisinya. Mengenakan gaun hijau panjang dan rok merah pendek yang indah, ditambah dengan kecantikan mereka yang memukau dan sosok mereka yang sedang berkembang, pemandangan ini benar-benar sangat menyenangkan mata. Qinyang tersenyum ringan dan berkata, "Kalian berdua, cepatlah tumbuh dewasa. Tuan muda, jangan khawatir." Ye Ziqing berkata perlahan, "Dalam perjalanan pulang ini, aku seharusnya bisa mencapai level 5 alam roda roh. Saat itu, aku akan bisa melindungi tuan muda." Yun Shuang-er juga berkata, Shuang-er mungkin bisa mencapai level 7 alam laut roh dan menembus ke tingkat pertama alam lingtai, sehingga bisa membantu meringankan beban tuan muda. Qinyang menggelengkan kepalanya. "Tidak, bukan itu maksudku. Maksudku, kalian harus cepat tumbuh besar dan berkembang menjadi wanita yang cantik dan mempesona, sehingga aku bisa." Begitu Qinyang mengatakan ini, wajah Ye Ziqing dan Yun Shuang-er langsung memerah. Mereka tidak lupa bahwa mereka adalah pelayan Qinyang. Sebagai pelayan, mereka harus siap untuk tidur bersama tuannya jika diperlukan. Haha. Melihat pipi kedua gadis itu yang memerah, Qinyang tertawa. Ye Ziqing dan Yun Shuang-er tahu bahwa Qinyang sedang menggoda mereka lagi. Jelas-jelas mereka berdua 1 atau 2 tahun lebih tua dari Qinyang, tapi entah kenapa, Qinyang selalu bisa membuat mereka merasa kalah dalam permainan kata-kata. "Baiklah. Sekarang kita bicara hal serius." Qinyang menatap mereka berdua dan berkata, "Tubuh giok 9 putaran dan tubuh kekacauan adalah konstitusi yang sangat langka. Kalian berdua sekarang sedang berlatih teknik spiritual yang aku berikan. Kedua teknik ini telah teruji pada era sebelumnya dan tidak memiliki cacat. Kalian hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan melakukannya dengan tekun. Mengenai peningkatan level kultivasi, itu akan sangat cepat, sangat cepat. Dalam waktu ini, fokuslah pada kultivasi. Jika ada yang tidak dimengerti, tanyakan padaku kapan saja." "Baik. Baik." Keduanya mengangguk patuh. "Tuan muda, ada satu hal yang Shuang-er tidak mengerti." Yun Shuang-er bertanya dengan bingung, "Tuan muda mengetahui astronomi dan geografi, bisa dibilang tahu segalanya, tapi mengapa Anda tidak mempercepat kultivasi sendiri? Perjalanan seni bela diri membutuhkan kemajuan yang stabil. Kalian berdua memiliki konstitusi kekaisaran dan tubuh khusus. Aku hanyalah manusia biasa. Jika aku meningkatkan level kultivasi terlalu cepat, itu akan membuat fondasi tidak stabil. Kalian tidak memiliki masalah ini karena tubuh kalian adalah kesayangan surga dan bumi. Wajar jika level kalian meningkat dengan cepat." Yun Shuang-er berkata dengan sedikit penyesalan, "Sayang sekali." "Apa yang disayangkan?" Qinyang tersenyum dan berkata, "Meskipun aku memiliki tubuh biasa, aku yakin bahwa di kehidupan ini, di dunia ini, aku akan menjadi kaisar yang paling bersinar." Kata-kata sederhana itu diucapkan dengan tenang oleh Qinyang, tetapi Ye Ziqing dan Yun Shuang-er merasakan bahwa itu benar-benar mungkin terjadi. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak terburu-buru, dan Xiao Qing juga berjalan santai. Setelah 1 bulan, mereka mencapai perbatasan Kekaisaran Beiming. Dari sini ke utara, dibutuhkan 4 hari untuk mencapai kota Lingyun. Jika langsung ke ibu kota Kekaisaran, butuh 10 hari. Jika memutar ke kota Lingyun, butuh 13 hari untuk sampai ke ibu kota. Orang tua pincang berkata dengan hormat, "Aku sudah lama tidak pulang, mari kita kembali dan lihat." Qinyang melambaikan tangannya dan tersenyum. "Baik." Kota Lingyun adalah titik awal segalanya baginya. Sebelum ingatannya kembali, alam laut roh adalah impiannya. Namun, dalam perjalanan selama sebulan ini, ia menelan buah kabut biru dari awan dan kekuatannya meningkat stabil dari level 5 ke level 7 alam lingtai. Bagi dirinya saat ini, prajurit alam 4 roh bukanlah apa-apa. Di kota Lingyun, ayah dan keluarganya semua berada di sini. Mendengar bahwa mereka akan pulang, Xiao Qing segera meningkatkan semangat dan mempercepat laju perjalanan. Dalam 3 hari, mereka tiba di kota Lingyun. Melihat pemandangan di luar gerbang kota, Qinyang tersenyum dan turun dari kereta. "Ayah, aku pulang." Qinyang tersenyum dan melangkah ke dalam kota. Ah! Tiba-tiba, terdengar suara jeritan yang menggema di udara. Di tanah, sebuah sosok terjatuh dengan keras di depan Qinyang, berlumuran darah dan wajahnya pucat.
Ye Ziqing mengernyit dan berkata, Ye Feng. Nona. Melihat Ye Ziqing, Ye Feng menangis dan berkata, Nona, cepatlah, kota Lingyun diserang. Semua prajurit dari keluarga Ye, yang dikirim untuk melindungi keluarga Qin telah dibunuh. Apa? Begitu kata-kata itu keluar, wajah Ye Ziqing langsung pucat. Qin Yang juga mengerutkan kening. Ye Ziqing menjelaskan, Tuan Muda, sejak terakhir kali, ayahku telah mengirim puluhan prajurit alam laut roh untuk menjaga kota Lingyun agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tampaknya, masalah tetap terjadi. Qin Yang berbalik, menatap Ye Ziqing, dan tersenyum tipis, benar? Senyuman ini membuat Ye Ziqing merasakan sesuatu yang aneh. Ayo, kita lihat apa yang terjadi. Qin Yang langsung bergerak cepat. Orang tua pincang tidak berani berlama-lama dan segera mengikuti. Xiao Qing juga melaju lebih cepat. Yun Xuanger dan Ye Ziqing juga tanpa ragu mengikuti. Beberapa sosok melaju dengan cepat. Pada saat ini, di kota Lingyun yang luas, bau darah menyengat di udara. Di jalanan, sangat sedikit orang yang terlihat. Semuanya terasa begitu aneh. Langsung ke kediaman keluarga Qin. Qin Yang langsung berteriak. Beberapa sosok itu tidak peduli dengan pertempuran yang terjadi di jalanan dan langsung melesat pergi. Saat ini, kota Lingyun telah menguasai seluruh wilayah kota-kota sekitarnya. Qin Changsheng telah diangkat menjadi penguasa kota dan bahkan dianugerahi gelar Markuis oleh Kekaisaran Beiming. Pada saat yang sama, di dalam kota Lingyun, di kediaman Markuis. Saudara Yuan Shan, kamu pergi dulu. Suara teriakan terdengar, Master Du Se berteriak dengan suara berat, pergilah ke pegunungan Lingyun dan beritahu Tuan Qin, jangan kembali, biarkan dia langsung pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mencari tuanku, Sheng Xinhui. Saat ini, Master Du Se sudah berlumuran darah dan berteriak dengan nada dalam. Di sampingnya, Qin Yuanshan mengenakan jubah putih yang kini telah berwarna merah darah. Master Du Se, mari kita pergi bersama. Saat ini, Qin Yuanshan berteriak dengan suara berat, keluarga Qin sekarang adalah keluarga Markuis yang diangkat oleh Kekaisaran, penguasa kota Lingyun. Siapa yang berani-beraninya menyerang? Qin Yuanshan sangat marah saat ini. Saudara Yuanshan, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini, cepat pergi. Swiss. Dalam sekejap, suara tajam terdengar. Saat suara itu bergema, sosok di samping Master Du Se tiba-tiba dadanya meledak, darah berceceran. Ayah. Siwan. Saat Master Du Se melihat putranya tergeletak di pelukannya, hatinya terasa hancur dan dia berteriak marah. Pergi. Suara dingin terdengar perlahan, hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Swiss, Swiss, Swiss. Sosok-sosok bergegas memasuki kediaman Markuis satu persatu saat ini. Pada saat yang sama, para penjaga kediaman Markuis tidak mampu bertahan lagi. Qin Yuanshan menatap sekeliling dengan hati yang berat. Sejak Qin Yang pergi ke ibu kota kekaisaran, keluarga Qin di kota Lingyun berkembang pesat. Setelah menjadi penguasa kota Lingyun, dia segera dianugerahi gelar Markuis dan menguasai beberapa kota di sekitarnya. Tak hanya itu, beberapa orang yang tidak dikenal mulai bermukim di kota ini. Baru belakangan ini dia dan kakaknya mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah pelindung mereka. Beberapa dari mereka berasal dari ibu kota kekaisaran, dari keluarga Ye, serta dari pavilion Shengdan. Namun sekarang, para pejuang dari alam laut spiritual, alam Lingtai, bahkan alam roda spiritual semuanya telah tewas dalam pertempuran. Orang-orang yang datang kali ini jelas telah mempersiapkan diri dengan matang dan bertekad untuk melenyapkan keluarga Qin. Siapa yang ada di balik semua ini? Jadi, bocah Qin Yang itu tumbuh di tempat miskin seperti ini? Sungguh bodoh. Suara tawa mengejek terdengar perlahan. Itu kalian. Master Du Se terkejut saat ini. Akademi Dewa, Zancang dan Shan Yu dari geng Putra Surga. Master Du Se berteriak, Zancang, Shan Yu, kalian pasti tahu hubungan keluarga Qin dengan tuan muda kami. Jika kalian berani melakukan ini, tuan muda kami tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Sheng Xinhui. Zancang mengejek dan berkata, Sheng Xinhui memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin hanya karena Qin Yang. Tapi sekarang, Qin Yang pergi sendirian ke Kekaisaran Yunlan. Dengan sifat Kekaisaran Yunlan, aneh jika mereka tidak membunuhnya.
Selain itu, Ling Tian telah kembali, dan dia bersumpah akan bertarung melawan Qinyang. Jadi, meskipun Qinyang tidak mati, dia pasti akan mati begitu dia kembali. Shan Yu juga tersenyum saat ini, jadi, Qinyang akan mati cepat atau lambat, dan keluarga Qin juga pasti akan musnah. Jika Qinyang berhasil kembali dari Kekaisaran Yunnan dan mendengar bahwa keluarganya telah dimusnahkan, serta semua temannya telah dibantai, menurutmu bagaimana reaksinya? Keduanya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Jika kalian ingin menghancurkan keluarga Qin, itu hanya mimpi. Tiba-tiba, suara mendengus terdengar saat ini, dan Qin Changsheng muncul, menatap tanah yang berlumuran darah. Kakak. Saudara kedua, kamu baik-baik saja. Qin Changsheng sangat terpukul melihat kehancuran ini. Sejak Qinyang pergi, dia telah mengungkapkan rahasia bagaimana membuka Yuangu kepada Qin Changsheng. Sebagian besar anggota muda keluarga Qin kini sedang berlatih di jurang di pegunungan Lingyun. Begitu dia mendapat kabar ini, dia langsung bergegas kembali. Namun, dia tidak menyangka bahwa situasi sudah menjadi seburuk ini. Kakak, pergilah. Untuk apa kamu kembali? Qin Yuanshan berteriak. Jika kamu ingin mati bersama, bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Bodoh. Mendengar ini, baik San Chang maupun Shan Yu mengejek. Pada saat seperti ini, masih saja membicarakan persaudaraan? Jika kalian berdua mati, kami telah menyelesaikan tugas kami dan bisa kembali melapor ke Ling Tian. San Chang melangkah maju dan mengayunkan telapak tangannya. Bang! Bang! Dalam sekejap, Qin Changsheng dan Qin Yuanshan tak mampu melawan. Keduanya telah mencapai tingkat keempat dan ketiga alam laut spiritual, yang membuat mereka bisa disebut sebagai ahli tertinggi di Lingyun City. Namun, menghadapi San Chang yang berada di tingkat ke-8 alam Lingtai, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Aku ingin melihat bagaimana Qinyang bereaksi saat kembali. San Chang mengangkat telapak tangannya, mengondensasikan serangan telapak tangan mematikan. Berani menyentuh mereka, aku akan memusnahkan 9 keturunanmu. Pada saat itu, suara rendah terdengar. Dalam sekejap, sebuah cambuk panjang muncul, dan bayangan cambuk langsung mengenai lengan San Chang. Lengan San Chang langsung berdarah pada saat ini, meledak menjadi kabut darah. Aarg! Teriakan mengerikan terdengar, dan San Chang benar-benar terkejut. 3 sosok muncul di kediaman Marquis. Pemimpin mereka adalah Qinyang, dengan wajah dingin. Chen Er! Chen Er! Qin Changsheng dan Qin Yuanshan tercengang. Ziking, potong anggota tubuh orang ini, tapi jangan bunuh dia dulu. Qinyang berkata ringan. Baik. Ye Ziking yang kini telah mencapai tingkat kelima alam roda spiritual, bersama Yun Shuang Er yang berada di tingkat pertama alam Lingtai, langsung bergerak. Tak ada yang bisa menghentikan mereka berdua. Qinyang bergegas ke arah Qin Changsheng dan Qin Yuanshan. Ayah. Berlutut dengan satu kaki, Qinyang berkata dengan hormat, putramu terlambat. Bangun. Wajah Qin Changsheng pucat saat ini, dan dia buru-buru berkata, senang kamu kembali, senang kamu kembali. Dengan air mata di matanya, Qin Changsheng tersedak dan berkata, saya mendengar dari mereka bahwa Anda membunuh orang-orang dari Kekaisaran Yunnan dan dibawa pergi oleh mereka. Ayah berpikir. Jangan khawatir, ayah. Qinyang menghibur, di dunia ini, orang yang dapat membunuh putramu belum lahir. Nak, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk melihat ibumu? Dengan lambaian telapak tangan Qinyang, 2 buah kabut biru di awan muncul, dan berkata, ayah, paman kedua, telan buah ini. Membantu Anda pulih dari cedera Anda, terlebih lagi, itu akan memberi Anda 2 peningkatan besar di masa depan. Buah kabut biru di awan. Master Du Ze di samping terkejut. Buah kabut biru di awan yang membutuhkan 5.000 tahun untuk matang adalah hasil dari Kekaisaran Yunnan. Qinyang pergi ke Kekaisaran Yunnan dan kembali dengan selamat, bahkan mendapatkan buah kabut biru di awan. Ini sungguh luar biasa. Du Ze bukan? Kamu telah berjasa besar kali ini. Aku akan merekomendasikanmu kepada Sheng Xinrui agar masuk ke Pavilion Shengdan di ibu kota Kekaisaran. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Qin. Du Ze menangkupkan tangannya dan berkata, aku sudah terbiasa tinggal di kota Lingyun. Lebih baik aku tetap di sini. Meninggalkan kota Lingyun?
Du Ze sama sekali tidak mau. Wilayah siapa kota Lingyun ini? Qin Changsheng. Dan siapa Qin Changsheng? Ayah Qinyang. Jika dia pergi ke ibu kota kekaisaran, dia mungkin hanya akan dihormati oleh Tuan Muda Sheng. Tapi di sana, alkemis bukanlah hal yang langka. Namun, jika dia tetap di kota Lingyun dan bekerja sama dengan Qin Changsheng serta Qin Yuanshan, maka di masa depan, jika Qinyang mendapatkan sesuatu yang bagus, dia pasti tidak akan melupakan ayahnya. Pada saat itu, dia pasti akan ikut menikmati kemuliaan. Qinyang sedikit terkejut, tetapi dia mengerti dan tidak banyak bicara. Du Ze kembali menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Qin, tolong bantu aku membunuh orang-orang ini. Anak laki-lakiku mati tragis di tangan mereka. Jangan khawatir, tak satu pun dari mereka bisa lolos. Tatapan Qinyang sedikit dingin. Di masa depan, kamu tetap tinggal di kota Lingyun dan pulang pergi antara ibu kota dan kota Lingyun. Terima kasih, Tuan Qin. Qinyang mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Bang! Bang! Dua suara jatuh terdengar, dan dua sosok terkapar di kaki Qinyang, darah mengalir, kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Itu adalah Zhan Chang dan Shan Yu. Qinyang melangkah maju, membungkuk, dan berkata, kamu bilang, Ling Tian sudah kembali? Qinyang, lebih baik kamu melepaskan kami. Zhan Chang menahan rasa sakit luar biasa dan berteriak rendah, Ling Tian sudah mencapai alam roda roh. Kamu pasti akan mati. Dia sudah kembali? Tatapan Qinyang tetap tenang. Ya, kalau dia belum kembali, mana mungkin kalian seberani ini? Bagus jika kamu tahu. Kalau sudah tahu, segera lepaskan kami. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri. Mata Zhan Chang dipenuhi amarah saat dia berseru. Sepertinya sampai sekarang kamu masih belum mengerti situasi. Qinyang berkata dengan dingin, bahkan jika dia kembali, di mataku, itu hanya menambah satu nyawa lagi yang akan mati. Baik Ling Tian maupun geng putra surga, jika mereka mencari masalah denganku, aku hanya akan membunuh mereka. Tatapan Qinyang semakin dingin saat menatap Zhan Chang dan Shan Yu. Tapi kesalahan kalian adalah kalian berani menyentuh keluargaku. Swiss. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di dalam kediaman Hou secepat kilat. Tuan Muda, orang-orang di kota sudah dibereskan. Si tua pincang menepuk tangannya. Bagus. Apa? Dibereskan? Zhan Chang dan Shan Yu terkejut. Bagaimana mungkin? Mereka telah mengirim lebih dari 100 orang dari geng putra surga kali ini, semuanya berada di alam laut roh, dengan lebih dari selusin ahli di alam pondasi roh, dan beberapa di alam roda roh. Semuanya sudah diselesaikan? Tidak mungkin. Ling Tian dan putra surga yang kalian andalkan tidak bisa menopang langit untuk kalian. Qinyang berkata dingin. Setidaknya di mataku, bahkan jika mereka mencoba menopang langit, jika aku menendangnya, mereka akan hancur. Cerak! Qinyang mengulurkan tangannya, suara retakan terdengar, dan dua sosok itu jatuh ke tanah, kehilangan napas terakhir mereka. Qinyang menepuk tangannya dan berdiri. Ayah, paman kedua. Qinyang berkata lagi, untuk sementara waktu, pimpin semua orang di kediaman Hou menuju lembah abis. Formasi di lembah abis begitu ketat hingga bahkan seorang ahli di alam jiwa pun tidak akan bisa memasukinya dengan paksa. Selain itu, di masa depan, jika ada kesempatan, kita akan membangun kota baru di sekitar pegunungan Lingyun dan menjadikan lembah abis sebagai markas keluarga Qin kita. Baik. Qin Changsheng mengangguk. Chen Er, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sejak Ling Tian kembali, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Dia memiliki dukungan kaisar, kamu. Jangan khawatir, ayah. Qinyang menjawab, kakak pertama dan kakak kedua ada di Akademi Dewa. Aku harus segera kembali ke sana. Mendengar ini, Qin Changsheng mengerti bahwa meskipun dia telah mencapai tingkat keempat alam laut roh, itu tidak berarti apa-apa di seluruh kekaisaran Beiming. Dia benar-benar tidak bisa membantu dalam masalah ini. Melihat Qinyang dan yang lainnya pergi, Qin Changsheng segera memerintahkan, semua anggota keluarga di kota Lingyun segera dikawal dan dipindahkan ke lembah abis. Dia tahu bahwa formasi tersembunyi di lembah sangat banyak dan mengerikan. Bahkan ibu kota kekaisaran pun tidak seaman lembah itu. Dia tidak bisa membantu Qinyang,
Tetapi satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah melindungi diri dan keluarga Qin. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.